Saat ini saya berada di Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang di depan sebuah rumah yang mungkin kelihatannya sangat-sangat sederhana, akan tetapi ini merupakan sebuah rumah yang sangat bersejarah khususnya dalam perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Di rumah ini dua tokoh perjuangan kemerdekaan saat itu yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka diculik oleh sekelompok pemuda pada tanggal 16 Agustus. Mereka dibawa ke rumah ini dan disandralah untuk mendapatkan janji bahwa mereka akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Nah, itu peristiwa pada tanggal 16 Agustus. Seperti kita ketahui, pada 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, mungkin tidak banyak dari kita yang tahu ya, apalagi sadar bahwa di rumah sederhana ini di Rengas Dengklok ada suatu cagar budaya yang sangat-sangat bersejarah. Oleh sebab itu, Insight with Desi Anwar kali ini akan melihat lebih dekat lagi seperti apa rumah bersejarah Rengas Dengklok ini dan kira-kira apa yang berlangsung pada hari tanggal 16 Agustus tahun 1945 di Rengas Dengklok. Mari kita ikuti. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok adalah momen penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Peristiwa ini diawali dari penculikan Bung Karno dan Bung Hatta, persiapan dan proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di rumah Bung Karno, hingga puncaknya yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra serta Muhammad Hatta ke sebuah rumah di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di rumah inilah para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Hatta sebenarnya memiliki maksud yang baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok memberikan makna bahwa proklamasi kemerdekaan memang sudah seyogyanya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kobaran semangat yang sangat luar biasa dalam diri golongan muda berhasil memunculkan desakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak hanya itu, peristiwa Rengas Dengklok juga dimaknai sebagai semangat persatuan bangsa Indonesia. Halo, Pak Gimana Yanto, kamu? apa Gimana? kabar? Baik. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi ini adalah Pak Yanto. Pak Yanto merupakan cucu Cucu dari dari pemilik Rumah ini, ya. rumah ini Iya, ya, Jao Pak Kisyong. Jao Kisyong pada saat yang sangat bersejarah waktu Ya, itu. betul ya, pada waktu itu. Waktu itu jadi kita ini terima kasih banyak loh. Kita Sama-sama. sudah karena terus terang ya. Saya sendiri ini baru pertama kalinya ke sini Pak Iya. Yanto dan mungkin juga banyak dari teman-teman pemirsa kita yang belum Belum tahu, kenal, ya. belum tahu. Padahal ini merupakan Cikal bagian bakal. dari sejarah Iya, cikal cikal bakal bakal. dari Republik Indonesia ini. Pak Yanto waktu itu belum lahir Lahir, kan tahun saya pas 1945. Oh, jadi sekitar 4 4 tahun, ya, kemudian. Tapi Pak Yanto ini sendiri anak cucu yang Ke- dari anak berapa? Ketiga, Ketiga. ya. Tapi kakek terus cerita begitu, ceritain gitu kan. Ada dulu bakal datang, yang datang baru dulu presiden itu sini gitu, tanggal 15 Agustus. Nah, ceritanya sih panjang. Jadi sudah tahu ya, Sudah sudah tahu hafal ceritanya, ya ada mengenai hafal. cerita itu sendiri. Nah, Cuman kalau kita sama orang-orang yang
bersangkutan kayak waktu itu kan aktornya kan pas Dr. Anes Singgi, yang kawan-kawannya kita banyak nggak tahu. Apakah itu ada Pak Adam Malik, apakah itu ada Hadi Saleh, kita kan nggak tahu. Sebab waktu itu media nggak ada kan, jadi kita nggak tahu lah, buta lah. Jadi pada saat itu kakek usianya berapa? 65. 65 dan papanya Pak Yanto waktu itu usianya berapa? Ya 30-an kali ya. Jadi paham tapi Ya, paham. Dan ada di sini Ada, ketika kita waktu itu sedang kumpul. Kita sedang waktu itu sedang merayakan hari orang yang meninggal tuh disebayangkan. Nah, kebetulan pas hari bulan Ramadan. Jadi Bapak datang, ya kita memang udah siapin makanan situ, udah ada. Nah, jadi ceritanya setahu Pak Yanto ini kenapa dan tujuannya apa dan siapa persisnya yang membawa? Ya, yang bawanya Dr. Anes Singgi dan kawan-kawan, tujuannya kita mau merdeka, tidak mau pemberian dari Jepang. Karena Jepang akan memberi kita kemerdekaan tanggal 24. Karena kita sudah mufakat pada waktu itu sudah dirumuskan tanggal 17 Agustus. Karena itu hari angka yang sakral lah ya. Jadi bagus. Nah, makanya kita tentukan 17 Agustus gitu. Jadi makanya Pak Singgi dan kawan-kawan tanggal 15 Bapak pulang dari Saigon, pas bulan pagi lagi habis sahur, diculik, dibawa kemari, dibawa dengan paksa gitu. Iya. Nah, setahu Pak Yanto dari cerita yang diceritakan oleh Bapak ya, dan itu kenapa perlu diculik itu dan kenapa dibawa ke rumah ini persisnya, dan setahu saya ini rumahnya masih asli kan Asli, ya? ya, asli. Cuma Tapi lokasinya beda. beda. Atau mungkin dari situ dulu. Ini lokasinya bukan yang lokasi aslinya. Asli ya, pinggir kali kita aslinya. Waktu dulu di pinggir kali. Iya. Pinggir kali Kemudian- kira-kira 50 meter dari sini ke sana ke barat. Dan itu sekarang dipindah. Ini kapan dipindah? Pindah ke sini? 57. Kenapa waktu itu? Kita abrasi, dan lagi Citarum kan waktu itu kan banjir Meluap ya. dan Jatiluhur belum selesai. Jadi kita kebanjiran, nanti akan kerendam. Makanya diprediksi oleh pengairan kita harus pindah. Jadi kita pindah tahun 57. Oke. Jadi tapi rumahnya ini tidak ada yang dirubah. Sama sekali tidak Nggak ada, digotong. Ya, digotong. Ya, masing-masing jadi satu lempeng. Digotong, udah aja. Semua asli, genteng juga asli. Jadi ketika pada tanggal 15 Agustus itu datang ke sini, ini seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi apa di sini ada Bale-bale. bale-bale ya, Bale-bale juga nggak ada, cak, ya. papan. Nah, kembali ke itu. Kenapa perlu diculik? Ya karena kita kalau nggak momennya tepat, Jepang sudah nyerah, momennya tepat, terus Bapak mau cari kemerdekaan itu gimana gitu kan. Akhirnya diculiklah sama Singgi, punya inisiatif bahwa Singgi diculik, dibawa ke Kas Dengklok. Tapi sebetulnya bukan Kas Dengklok dibawa, dia ke timur. Sampai di Tambun, Bekasi, Tambun, dan lagi sebenarnya dia Bapak bilang kurang aman. Ya Bapak terus sampai kita ke Gedung Gede. Di situ ada markas peta, markas yang paling besar. Nah, karena Jalan Dengklok jalannya masih bergelombang, makanya Bapak mau beli taruh di situ. Nah, terus Bapak ini dijemput di sini pakai mobil Jeep Willys sama Pak Iding. Jadi Batalion 324. Di sana dibawalah ke Dengklok sini gitu. Dari sana peta itu di peta itu disarankan ke Dengklok aja, coba dah ke Dengklok, bawa ke Dengklok. Dengklok kan aman, sepi gitu. Makanya dia cari tempat yang aman, sepi, tidak ada Jepang gitu. Nah, ini saat itu ini rumah milik kebetulan. Ya. Bisa cerita sedikit mengenai sang kakek itu, Jao Sikyong itu siapa dan kenapa bisa akhirnya rumahnya dipakai? Ya, waktu itu kita kakek seorang petani ya. Dia bikin rumah ini 1920. Setelah 25 tahun kemudian didatangi oleh Bapak dan rombongan untuk dipinjam tempatnya untuk rapat. Nah, begitu dia lihat lagi keadaannya sekelilingnya, prediksi Bapak, Pak Karno ya, itu aman. Jadi dia bilang, udah di sini cukup bagus. Ya udah kalau bagus, minta sama orang yang punyanya. Ya minta lah tuh, Pak boleh nggak saya pinjam rumah ini? Boleh, kalau boleh Bapak dan keluarga ngungsi. Oh, ngungsi. Ngungsi, kita ngungsi ke sini ketika ke barat. Iya, timur ya. Di sini barat kan. Nah, rumah ini sama rumah ini dulu rumahnya masih jelek. Kita pindah situ. Nah, untuk berapa lama waktu itu dikasih tahu nggak? Hanya semalam. Iya, kan 15, dia sudah pulang. 17-nya kita mesti proklamasi. Nah, begitu Bapak di rumah ini kita ngungsi, pagi-pagi sudah sahur,
Bapak di rumah kita itu banyak share itu apa sobek-sobekan, kertas sobek-sobekan. Nah, karena kita takut ke Jepang, kita sapuin, kita bakar. Oh, Karena dibakar. takut Jepang Tapi dong. nggak dibaca apa? Nggak dibaca, habis Isi takut kita juga. sobekan-sobekan itu. Takut Jepang, kan Jepang kan kontrol terus. Nah, jadi udah, udah kebakar, Bapak ke sana ke pos peta. Di pos peta itu kita merayakan apa upacara kemerdekaan, masang bendera, benderanya diceblokin di pohon kelapa gitu. Tapi apa hasil dari proklamasi itu nggak dibacain, teks proklamasinya nggak dibacain. Nggak dibacain. Bacanya kan di Jakarta. Di Jakarta ya, di Nah, rumahnya, di kediamannya. Ya, setelah udah balik, yang di Jakarta kan yang orang tuanya kan kayak Pak Saleh, Soekarno dan kawan-kawan itu kehilangan. Bapak kemana? Kan kita mau rapat, kita kan 17 mau deka. Dibocorin sama BM dia bahwa Bapak diculik sama Singgi dan kawan-kawan ke Dengklok. Nah, disusul kemari, di sini berebut lagi, ketemu, udah beres, dan terus pagi malamnya pulang di sana ke rumah Laksana Maeda, diketik balik oleh Syekh Melik. Nah, terus paginya kan kita kan mau belakang kan, nah Bapak pulang ke rumahnya. Nah, pagi-paginya Bapak melaksanakan bacain proklamasi di Lawang Banteng. Nah, sana juga banyak orang lagi Jepang gitu. Jadi takutnya ribut. Pulang lagi ke Pasal 56. Nah, itu dibacain di rumahnya. Di depannya, di rumahnya karena ya. Hasan Timur 56. Oke, ini kata diculik ini jadi benar-benar Bahwa dipaksa secara paksa ya. Paksa, iya. Kenapa? Karena waktu itu nggak mau ya, nggak setuju. Bukan nggak mau, Bapak juga nggak mau apa. Udah dia tahu, yang penculiknya juga tahu siapa Pak Singgi, ya udah manut aja gitu, turut aja gitu kan. Dari sini. Mungkin sambil kita lihat-lihat karena silakan, di sini juga ini rumah ini terbuka, ini kan cagar budaya ya. Ya, cagar budaya sudah. Sejak kapan dijadikan cagar? 80-an. Tahun 80-an. Jadi bisa datang, berkunjung. Ya. Ini Ya, silakan. Ayo masuk. yang selama ini dari yang dibutuhkan itu apa-apa saja Pak Yanto? Ya, saya sih mintanya apa listrik gratis gitu. Oh, ini listrik nggak gratis? Nggak gratis. Apalagi yang harus biaya perawatan? PBB atau bayar. PBB bayar? Iya. Ini kapal Pak Karno. Oh, jadi waktu nginep di sini. Iya, ini Bung Sama Karno, Ibu, Presiden sama Republik Indonesia di sama sini. Pak Karno sama Guntur. Sama anaknya babynya. waktu bayi. Nah, kalau Pak Hatta? Pak Hatta di sebelah situ, sebelah kiri. Oke. Jadi ini seperti ini ya? Iya, asli ini. Termasuk lemarinya dan lain. Lemari ini ngasih dari Saka Budaya untuk foto-foto supaya jangan berantakan. Oke. Dan ini saya lihat ini adalah kakeknya Ya, Pak ini Yanto altar ya. ini Ini yang kita. pemilik rumahnya. Rumahnya, iya. Jaki petani ya. Iya, Tapi petani yang memiliki rumah yang lumayan cukup besar ya waktu besar ya, itu. tuh, Debu ada. Iya. Anaknya berapa waktu itu? 9. 9. Jadi bapaknya Pak Yanto anak keberapa? Ketiga, anak laki-laki dari Anak ketiga, laki-laki keempat ketiga. itunya. Iya. Nah, ini kembali ke Ya, satu hari di sini. ini semalam. Persisnya berapa orang dan mereka 8. menginap? 8 orang. 8 orang. Masih ingat nggak? Hafal nggak Enggak, nama-nama? makanya itu kita nggak kenal si kenal, aslinya. Kalau nggak salah sih Pak Adam Malik Pak ikut kalau nggak salah sih. Pada waktu itu kalau Pak Adam Malik kan wartawan. Iya. Pada waktu itu ya menjadi wartawan. Mungkin dia bapak itu ikut di sini sama rombongan itu, rombongan Pak Singgi. Nah, tapi persisnya kita nggak tahu. Ya, tapi katanya Singgi. mereka rombongan anak-anak muda begitu Iya, ya. Pak Singgi. Terus apa kalau dari cerita kakek ya ke bapak atau yang turun ya ke keluarga, apa saja yang dilakukan pada satu malam tinggal di karena sini waktu ini? itu kita Dan ngobrol- siapa yang menjaga? Apakah ada dari keluarga mungkin yang membantu Nggak ada, kita keluar menghidangkan semuanya. makanan, minuman dan lain Ya, kita sebagainya? waktu itu kebetulan lagi ada upacara sedekahan yang buat orang-orang yang meninggal kita sedekahin. Nah itu makanannya masih ada. Jadi ya ada yang masih mateng, ada setengah mateng kan jadinya persiapannya udah siap gitu. Cuman kalau menjaga itu orang-orang peta. Kalau kita nggak boleh nyaksiin karena ini rahasia negara. Ini rahasia. Sampai Iya. sekarang tapi mungkin dari gosip-gosip atau dari Nggak tahu cerita-cerita yang tuh turun nggak tahu apa yang dibicarakan sama Pak itu kita nggak tahu. Kalau kita nggak boleh tahu. Kan itu sejarah negara. rahasia. Ya. Nah pada saat itu daerah ini seperti apa ya? Dan Ya, kalau di setengah hutan lah, gelap. hutan ya, gelap ya. Kita lampunya lampu itu lampu tempel, lampu minyak tanah.
belum ada listrik. Jadi harus sembunyi-sembunyi ya Iya, dari ada lagi Jepang. Jepang juga tidak prediksi di sini ada orang yang itu gitu. Jadi dia udah kampung lah gitu dia pikir. Nggak ada apa-apa. Iya, tapi karena hanya satu malam ya. Satu malam, Seingat Pak Yanto, setelah itu apa yang terjadi? Siapa yang mengantar Bung Karno dan Muhammad Hatta ini pulang gitu, ya, atau apakah ada orang yang menjemput? Ada yang jemput, itu kan dari orang peta juga menjemput, itu kan kita jual-jual merdeka kan kalau ada pimpinan kan selalu teriaknya gitu merdeka gitu kan. Ya. Gitu lah, jadinya begitu dia pulang ya kita gitu aja, lepas aja. Iya. Tapi banyak sekali mungkin rahasia yang sampai sekarang ini tidak tahu ya apa terjadi betul. di rumah ini. Makanya tempat tidurnya yang dipakai oleh Bapak dibawa ke Bandung karena sekarang di Sriwangi sama Pak Solin Gepre di kita waktu itu tahun 1960. Bapak kemari, terus cagar budaya cangkup pertama juga Bapak kemari, cuman karena waktunya terlalu mepet nggak keburu, jadi Bapak nggak mampir, jadi dia langsung sholat Jumat di Masjid Agung Kerawang. Oke, tapi yang jelas tempat tidur di tempat tidur ini asli ya, tempat tidurnya dan kamarnya di sini dan Muhammad Hatta di sini. Oke. Nah, ini kan Pak Yanto ini juga merupakan juru pelihara jadi cagar budaya ini Pak Yanto. Ini sebenarnya rumah masih milik keluarga? Iya, masih milik keluarga. Atau bagaimana? Ini kan bersejarah, berarti kan kita juga semua kan ingin melestarikan dan lain sebagainya. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai perjalanan keberadaan rumah ini. Siapa-siapa saja yang sudah ke sini dan bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab terhadap perawatan? Ya, kalau perawatan sih ya kita yang nanggung kali ya. Kalau kebersihan kita yang bayar semuanya. Cuman, keluarga? Iya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Tapi ini kan sekarang sudah cagar budaya, itu artinya apa? Juru kebersihan. Juru kebersihan kita kasih setiap bulan, dikasih. Tapi kalau yang segala perawatan ntar umpama ada kerusakan, ya nanti kita kasih foto, terus kita ajukan ke jaga budaya, ini rusak, ya baru dia nanti disurvei, ya dia bilang betul, ganti. Jadi sampai saat ini masih milik keluarga? Masih keluarga. Kalau peran misalnya pemerintah daerah, mereka ya karena rumah bersejarah, apakah ada belum ada ya ide-ide? Belum ada sampai sekarang. Belum ada. Jadi belum ada jadi pihak pemerintah belum ada lah gitu untuk mengajukan gini-gini, nggak ada. Juga kita juga nggak lah, kita awas sendiri aja lah. Kita ngebuktiin bahwa kita tuh melestarikan aja. Dan ini Pak Yanto sudah di sini sejak kapan? Sejak lahir aja. Sejak lahir. Iya. Nah, kita lahir sini, terus kita kan kerja juga Jakarta, udah itu aja. Baik kita pulang 11 kali, 12 kali, berapa ini. Luar biasa, tapi kini kan dedikasi Pak Yanto dan keluarga untuk melestarikan selama ini. Jadi banyak yang berkunjung. Banyak pengunjung. Bisa disebut mungkin tamu-tamu yang datang, tamu-tamu yang terkenal, tokoh-tokoh penting yang dari masa lampau sampai sekarang siapa-siapa aja. Kalau sekarang sih kalau yang masa lampau siapa ya? Kalau ini sih ada Pak Jokowi. Coba mungkin ada di sini ada foto-foto. Ya, ada Pak Jokowi. Tahun berapa itu? Pak Jokowi tahun 2014 lagi Pilpres. Terus ada Oneng waktu dicalonin gubernur Jawa Barat. Terus ada saya lihat ada Pak Prabowo juga di sini. 2009. 2009 sama Pak Ibu Mega. Siapa? Ada Pak Kalau dari ada siapa? Ada Pak Palijon, ada Pak Ime Salim, ada Iwan Kamil, ini Palijon, Iwan Kamil, Pak Ime Salim. Kalau dari luar negeri pernah juga? Luar negeri dari Belanda gitu? Ya, ada dari Belanda, tapi itu saudaranya Pak Hatta. Dari Belanda ada datang, dia bilang fotonya kalau nggak ada saya bawa kirim fotonya gitu. Foto Pak Hatta kan nggak ada itu yang gede. Dan mungkin dari segi peninggalan-peninggalannya ini masih yang asli semua. Apa-apa saja yang menarik gitu bagi cuman kita kasih kaca aja supaya kita perawatnya supaya lebih bagus gitu kan. Jadi waktu mereka ada pertemuan itu di ruangan ini? Ruang tamu ini. Di ruang tamu ini. Meja dan bangku yang dibawa itu pakai saya ke Bandung. Dan ini tentu saja ada foto-foto. Ini foto-foto ini juga ada dari sekolahan, ini dari Pak Sofyan Sopian waktu sebelum meninggal Pak Sofyan Sopian sama
Widiawati ya. Widiawati. Tapi kalau dari masyarakat biasa, mungkin pengunjung, wisatawan atau Ya. anak-anak sekolah, mereka juga Banyak, sekolah banyak. sehari bisa kira rata-rata berapa Rata-rata orang? ada satu kelas, 4 kelas, 5 kelas, ya banyak ini. Di sini ada sekolahan, SMA. Ini anak sekolahan semua, SD. Nah, Pak Yanto, misalnya waktu Pak Jokowi kesini, apa waktu itu kesannya dan Ya, apa kira-kira pertanyaan yang ditanya? Waktu itu Pak Jokowi datangnya malam, Bu, jam 12. Jadinya nggak sempet, jadinya udah gitu aja. Kalau Pak Ganjar sama Pak Anies, ya dia bilang lestarikan aja. Oh, sempat datang juga? Iya, Ini Pak- baru-baru ini ya? Iya, baru ini Ini tanggal berapa sih? Ada Pak Anies. Oh, ini sudah udah tahun ini ya? Ya, ini diperpanjang aja langsung di Pak Ganjar. Oke, ini Pak Ganjar. Oh, jadi ini baru-baru ya? Baru-baru dia 15 Agustus, Desember. Waktu itu kira-kira dalam rangka Pilpres. apa? Pilpres. Nah, ini Jadi, Pak Anies. Nah, dia juga cuma bilang lestarikan aja gitu, jangan dirawat gitu. Kalau emang ntar ada anak-anak sekolah ya kasih ke penjelasan gitu kan. Ya kita jelasin aja asal usulnya di sini. kalau Pak Jokowi pesannya apa? Ya jadi Ya, malam. malam sih ya nggak ketemu kita. Oh, nggak ketemu, tapi ada yang terima kan di sini? Iya terima, Ada. itu fotonya ada. Jadi Pak Yanto, ini kan sudah cukup banyak ya orang yang datang ke sini. Iya. Dan ini kalau kita dengar kata Rengas Dengklok dan penculikan ini kan sebuah tonggak yang bersejarah Iya, ya di betul. dalam ini. Nah, saya lihat ini Pak Yanto dan keluarga sendirian ya ini untuk Iya. berjuang selama ini Ya, untuk keluarga ya merawat. sama istri. Kira-kira apa kalau ingin lebih besar lagi gitu perhatian Ya yang perhatiannya sih ditujukan kita kepada minta itu aja apa tanda-tanda. Jadi kalau dari sana kan ada penunjuk jalan untuk menuju ke rumah ini gitu. Itu aja. Kali selama ini kan belum ada. Dulu pernah ada waktu jalan tol ke rumah sejarah, tapi terus hilang. hilang. Terus nggak ada lagi, cuma Rengas Dengklok aja. Makanya orang-orang sini nggak tahu Rengas Dengklok itu di mana gitu. Nah, cuman di buku kan dibawa ke Rengas Dengklok. Rumah siapa juga nggak dibilangin kan, nggak dikasih tahu cuma rumah Oke. sejarah. Buat satu rumah gitu. Jadi lebih harus ada inilah papan Iya, yang papan, penunjuk penunjuk iya, jalan, penunjuk ya. jalan. Tapi kalau dari segi untuk biaya perawatan atau yang selama ini dari yang dibutuhkan itu apa-apa saja Pak Yanto? Ya saya sih mintanya listrik gratis gitu. Oh, ini listrik nggak gratis? Nggak gratis. Dengan dapat predikat cagar budaya ini apa insentif ataupun manfaat yang didapatkan bagi Pak Yanto? Ya, kalau dalam kita sih merawat? cuma jaga budaya ya kita lebih tenang gitu. Soalnya kan orang-orang di sini kan nggak sembarangan merusak-rusak gitu kan. Ada peraturannya jadi ya, Iya. yang rusak tentang apa sekian gitu. Kalau kita sih mintanya ya kalau kayak gini-gini kan semuanya dari komunitas yang mau nyumbang gitu. Jadi Komunitas. Jadi listrik harus bayar sendiri. Bayar sendiri. Gitu. Apalagi yang harus biaya perawatan PBB atau bayar. PBB bayar. Iya. Kalau PBB kan mestinya kan cuma rumah ya. Dulu kalau tahun yang lalu kita sama lurah itu yang tahu gitu kondisi rumah nggak bayar. Tidak gratis. pernah ada tawaran dari pemerintah daerah untuk misalnya ya bantu meringankan atau membiaya mengganti Ya, ongkos. belum ada. Belum ada. Pak Yanto sendiri apa selama ini pekerjaannya atau? Dulu sih saya kerja karena mau jadi tukang tunggu rumah ini. Dulu kerja saya di Jakarta. Oke. Oke, mungkin pesan-pesan apa lagi? Aspirasinya, karena ya saya juga nggak percaya ya ini adalah rumah di mana momen detik-detik bersejarah ketika itu Indonesia kan masih belum ada lah, Ya. tapi sudah lama memperjuangkan dan Jepang yang waktu itu merupakan inilah yang itu, paling sadis. penjajah Ya, 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 setelah penjajah. Belanda. Nah ini supaya Belanda tidak kembali lagi ketika sekutu menang. Nah ini Ya. kan harus cari momen itu ini kan. Iya, kan waktu itu kan waktunya datang lagi Belanda. Iya. Jadi, maka pembantaian di Raugede. Nah kita waktu itu dari Siliwangi, Dewan Harian 45 mengusulkan minta itu bikin monumen. Karena biaya yang besar jadinya nggak jadi sampai sekarang. Apalagi sebelum inilah mudah-mudahan didengarkan kalau ada Ya. aspirasi Ya, apa yang kita sih- dibutuhkan untuk merawat, melestarikan dan membuat semakin
Ya, kita Banyak jalan juga. aja, jalan yang diperbaiki lah jalan ya. Kan jalan kita kan mana nggak belum dijahit. Iya, saya Kecil. rasa nggak ada Ya, infrastruktur minim kecil. ya. Itu jadi komunitas, Bu. Di komunitas motor di Kerawang bahwa itu jalan digedein supaya jangan sampai orang jalan tuh turun ke bawah. Jadi kan ada gejluk gitu kan ya. Nah, saya bilang kalau saya sih boleh-boleh aja. Ayo kalau teman begitu nggak ada saya. Apa itunya biayanya. Biaya saya, tapi Bapak bertanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana? Takutnya nanti ada LSM yang bergugat gini-gini. Oh, kalau gitu saya mau dah. Ya. Ini kan buat bersama. Ya, bukan dan, buat dan kita. ini juga kan milik negara, ini Iya, harusnya bersama, milik iya. bangsa. Cuma kita rawat dia semasa. Padahal yang sudah datang berkunjung presiden dan presiden masa depan juga Nggak ada. sudah pada berkunjung ke sini Berkunjung, ya. iya. Kalau Tapi- kayak Suryo pernah kemana juga sih, cuman Iya. Baik, Pak Yanto, terima kasih banyak. Semoga nanti adalah ini, Iya. jangan hanya ya silakan dirawat Pak Yanto, Iya. tapi seharusnya ada lebih lagi lah usaha dari kita Betul. untuk membuat cagar budaya ini betul-betul menjadi sesuatu yang merupakan kekayaan dari sejarah kita. ya betul. Ke sini sih orang Kerawang bangga. Kan Iya. kita bangga orang Kerawang. Kita punya semua sejarah, terus punya candi balik tua, terus lumbung padi. Iya. Iya banyak di Kerawang terus Banyak. sebenarnya. Tapi ya kita sampai ini belum ada yang ini, yang apa makmur lah. Iya. Pak Yanto, terima kasih Ya, sama-sama. banyak Ya, makasih, ya. dan telah menerima kami semua di Ya, sini. ya. Ya. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami masih akan kembali khusus langsung dari rumah bersejarah di Rengas Dengklok. Dan salah satu kebohongan itu ada yang bilang bahwa dibawa ke sini untuk mempercepat proklamasi. Itu keliru. Oh iya. Justru memperlambat proklamasi. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar dari Rengas Dengklok, persisnya di depan rumah bersejarah Jiao Kiesyong. Ini rumah di mana tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta pernah diculik, dibawa ke sini dan menginap satu malam di rumah Rengas Dengklok ini. Tapi masih banyak ya saya rasa informasi ataupun hal-hal yang kita belum ketahui mengenai kejadian Rengas Dengklok itu. Oleh sebab itu sudah ada di samping saya seorang sejarawan masih muda, JJ Rizal, ya, dan yang memang baru-baru ini juga menulis buku sejarah mengenai Jepang ya di Indonesia ya. Ketika saat itu kan kita tahun 1945 ya, itu saat Perang Dunia Kedua juga saat itu berakhir ya. Mas Rizal, kalau kita melihat dalam konteks sejarah dan makna atau signifikansi dari rumah bersejarah ini dan Rengas Dengklok itu, apa yang kita bisa pelajari dan kita ketahui? Yang jelas rumah ini tuh penanda bahwa ada aspirasi cara kemerdekaan yang berbeda. Jadi semua itu ingin merdeka, tapi persoalan besarnya adalah caranya bagaimana. Nah, rumah ini sebenarnya puncak dari peristiwa cara yang dipilih oleh kelompok pemuda terutama. Kelompok pemuda yang sebenarnya bertaut dengan kelompok yang tua yang namanya Sahrir dan Tan Malaka. Yang menginginkan dan membayangkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu harus diselenggarakan, dibuat di luar semua. Direncanakan. Iya, direncanakan semua di luar yang berbau Jepang gitu, yang ada kaitannya dengan Jepang begitu. Sementara Soekarno dan Hatta itu menempuh jalan bagaimana bukan bekerja sama tapi memanfaatkan kekuasaan Jepang, karena mereka tahu Jepang itu nggak akan pernah memberi kemerdekaan, ya itu yang pasti ya. Yang pertama. Ya, kedua, kalau mereka memberikan kemerdekaan kepada Filipina dan Burma tahun 43 itu tidak akan dialami oleh Indonesia. Jadi mereka mencari cara sedemikian rupa masuk ke dalam sistem dan bernegosiasi, kadang-kala sangat keras gitu ya, seperti Soekarno meminta untuk dibentuknya Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK begitu ya. Itu salah satu contoh bagaimana kepandaian Soekarno itu ya, ketika ada janji memberikan kemerdekaan, Perdana Menteri Koiso sebagai bentuk politik baru
bergantinya pemerintahan Perdana Menteri Tojo ke Koiso, kemudian mereka karena perang semakin berat dan perlu banyak bantuan tenaga, mobilisasi bahan pangan, maka mereka perlu tokoh-tokoh pergerakan untuk mendorong rakyat percaya gitu, menyetor padi, mengirimkan romusa. Karena itu diberilah janji merdeka pada bulan September tahun 44. Tapi setelah 6 bulan itu pemerintah Jepang sebenarnya nggak ngapa-ngapain dan Soekarno marah. Baru kemudian bulan Maret tahun 45 itu dibentuklah BPUPK. Jadi itu cara ya yang ditempuh. Jadi rumah ini tuh simbol dari cara dua jalan bagaimana memproklamirkan Indonesia. Oke, jadi kan Jepang menjanjikan, Iya. tapi ternyata tidak ada tanda-tanda mereka untuk memenuhi janjinya. Nah, golongan atau kelompok anak muda yang akhirnya menculik Soekarno dan Hatta membawa ke sini, apa sih persis, siapa mereka dan juga kenapa mereka lakukan itu? Ya ada dua poros. Poros pertama kelompok Sendenbu ya, atau Departemen Propaganda Jepang. Itu kan institusi yang sangat besar. Mereka punya tempat di Gedung Menteng 31. Sekarang namanya Gedung Juang. Tokoh sentralnya di situ kebanyakan dari organisasi perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia, pemuda radikal di tahun 30-an. Ketuanya terakhir namanya Hairul Saleh. Itulah tokoh utamanya Hairul Saleh bersama Sukarni. Jadi dalamnya nanti ada Aidit dan Yohanur gitu banyak. Lalu di kelompok yang lain ada kelompoknya Sahrir. Misalnya seperti Mas Kiyu atau Subadyo atau Subianto, anaknya Margono Joyo Hadi Kusumo gitu ya. Nah, dua kelompok ini tuh memainkan peranan yang sentral, terutama bagaimana mereka meyakinkan Soekarno-Hatta agar proklamasi itu dilaksanakan tidak mengikuti institusi yang ada campur tangan Jepang di dalamnya gitu. Nah, mereka berusaha berkali-kali dan mereka bergerak di bawah tanah, mendengarkan radio sekutu sehingga mereka tahu detik-detik kekalahan Jepang di dalam perang yang semakin hari semakin buruk kondisinya ya. Tapi kenapa harus diculik dan harus dibawa ke sini? Karena kan memang semua kan ingin kemerdekaan itu kan secepat mungkin dan tanpa ada campuran, misalnya ada ya karena diberikan oleh penjajah ataupun asing kan. Ya, Hatta tuh menulis buku ya, mengoreksi banyak sekali cerita di sekitar proklamasi karena dia bilang lebih banyak diktung daripada Warnhead-nya, lebih banyak halusinasi, lamunan daripada sejarah realita yang sebenarnya begitu ya. Dan salah satu kebohongan itu ada yang bilang bahwa dibawa ke sini untuk mempercepat proklamasi. Itu keliru. Oh, iya. Justru memperlambat proklamasi. Harusnya proklamasi itu dilaksanakan tanggal 16 Agustus. Setelah pulang dari Dalat, kunjungan tanggal 9 sampai tanggal 12, kemudian di dalam perjalanan pulang itu Soekarno-Hatta itu tahu bahwa Jepang sudah mulai kalah dan diserang di Manchuria oleh Rusia dan mereka mulai mundur dan itu kelihatan dari muka-muka pejabat Jepangnya yang bercerita begitu ya. Kemudian pulang ke Jakarta, ke Singapura juga dia dapat informasi Jepang yang mulai lemah dan kemudian dia juga tahu ada pemboman tanggal 14, tanggal Nagasaki 15 dan di Hiroshima. di Nagasaki dan Hiroshima. Jadi apa yang miss ya dalam mereka semua komunikasi? tahu ya. Yang menurut aku sih yang miss adalah mereka bersikuku tentang caranya. Nah, buat Soekarno cara yang ditempuh itu sama sekali nggak ada urusan Jepang. Pemerintah Jepang, Hatta, Soekarno yakin tidak akan memberikan kemerdekaan. Dan itu dinyatakan dalam arsip Kementerian Luar Negeri Jepang. Mereka nggak akan ngasih. Mereka bisa ngasih ke Burma, bisa ngasih ke Filipina, tapi nggak mungkin ngasih Indonesia karena terlalu kaya. Nggak mau dia kasih. Bahkan ada ide untuk membuat persemakmuran masuk ke imperium dari Jepang Indonesia gitu. Jadi nggak akan, karena itu Soekarno percaya banget bahwa kemerdekaan itu nggak ada urusannya dengan Jepang. Kalau ada yang menolong itu bukan pemerintah Jepang, tetapi orang-orang Jepang. Kayak Maeda itu orang person, bukannya state ya, bukannya negara, bukannya bagian dari kekuasaan Jepang. Orang yang karena itu Soekarno respect sekali dengan Maeda. Jadi ketika dia jadi presiden dan Maeda kan jadi pesakitan ketika pulang ke Jepang, dianggap tidak nasionalis, dianggap pembelot begitu ya.
Dan Soekarno menolong itu, hidupnya memberikan uang, memberikan mobil gitu ya. Cerita sekitar proklamasi itu kacau, ya, simpang siur begitu ya. Mana yang history, mana yang story itu kita nggak tahu ya, karena itu bercampur baur. Tapi yang golongan muda ini kenapa? Apa yang mereka lihat yang salah dalam cara ini, dan ketika dibawa ke sini, ke rumah di Rengas Dengklok, apa yang diharapkan hasilnya? Yang di situ diharapkan harus adalah ditulis proklamasi. setelah di lobby itu tidak bisa. Jadi lucu karena mereka melobi Soekarno. Dari melobi naik memaksa gitu ya, dari memaksa naik menculik begitu ya. Karena mereka nggak berhasil meyakinkan Soekarno agar ayo merdeka, Jepang sudah kalah, kita merdeka dengan cara keluar dari BPUPK, gitu. Tidak menggunakan PPKI lagi. Jadi caranya apa yang mereka caranya sodorkan? adalah ya udah kita tinggalkan semua yang udah kita tempuh dengan BPUPK dan PPKI itu, kita proklamasikan dengan cara kita sendiri tanpa ada campur tangan Jepang. Nah, tapi mereka lupa, mereka anggap Soekarno itu bukan bagian, mereka anggap Soekarno bagian Jepang karena dia itu terlibat di dalam BPUPK, terlibat di dalam PPKI. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya agak aneh begitu ya. Nah, jadi ketika mereka menculik, ya, itu sebenarnya hasil dari rapat sore tanggal 15 di lembaga Eijkman, lembaga baktiologi. Kemudian ini gimana nih, kita udah paksa Soekarno, 2 utusan yang kita kirim ke Soekarno, ke Hatta gagal meyakinkan. Syahrir datang juga gagal begitu. Ya. Lalu kita merdekakan sendiri. Siapa yang percaya kalau kita membacakan proklamasi? Orang yang paling cocok membaca proklamasi cuma satu, namanya Soekarno dan Hatta. Itu yang bisa diterima seluruh rakyat. Jadi mereka tetap ke Soekarno-Hatta, dan karena itu mereka balik dan kemudian mereka bikin cerita dongeng yang mereka susun sebenarnya di lembaga baktiologi itu, ya, di Cikini 71 gitu ya, mereka susun. Mereka bilang mau ada revolusi, sudah ada 15.000 pemuda dan tentara peta yang siap menyerbu Jakarta. Jakarta akan dibakar, orang-orang akan dibunuhi, dan Soekarno karena itu harus diungsikan. Harus diungsikan. Jadi tidak ada pernyataan bahwa di sini akan ada proklamasi. Enggak pernah ada proklamasi di sini. Bahwa ada itu proklamasi yang diucapkan oleh camat di sini ya tanggal 16 pagi begitu ya. Tapi itu bukan proklamasi yang dicatat yang ada dalam sejarah, tapi ini bukan proklamasi yang diterima seperti saya katakan tadi. Orang yang bisa mengucapkan proklamasi dan terima semua orang ya cuma satu, namanya Soekarno. Jadi waktu dibawa ke sini Soekarno, Hatta, dan katanya 1 malam ya di sini. Kira-kira apa sih yang terjadi? Apa yang didiskusikan? Tidak 1 malam, dia dibawa dini hari ketika mau sahur, dijemput, ya. Soekarno tuh kayak duduk di ruang makan sendirian, di Pegangsaan, Hatta di rumahnya sedang menyusun teks proklamasi. Karena pagi itu jam 10 itu anggota PPKI yang nginep di gedung Hotel The Sen ya di Harmoni itu akan rapat membaca bersama teks proklamasi yang ditulis oleh Hatta. Tapi subuhnya dini harinya itu lagi ngetik sambil nunggu sahur, itu datang pemuda dan membawa Hatta. Hatta yang pertama menggunakan kata menculik itu. Kemudian juga Soekarno dan Fatmawati. Sampai di sini mereka menarik adalah menerima, karena itu pertanyaan menarik. Kenapa Soekarno, Hatta menerima? Ya karena mereka tahu mereka golongan tua dan harus ada yang melanjutkan perjuangan ini. Dan setelah proklamasi masih banyak kerja, yaitu terutama bagaimana menghadapi Belanda yang dibawa oleh sekutu untuk menjajah lagi. Karena itu mereka menerima, mereka berupaya tidak mengabaikan pikiran pemuda. Nah kemudian pemuda itu kan ikut, percaya setelah itu. Mereka ikut ke rumah Maeda, bareng-bareng merumuskan proklamasi, bahkan atas nama seluruh bangsa Indonesia itu dari Sukarni begitu. Dan itu kita lihat yang tua dan yang muda ketemu di dalam teks proklamasi di rumah Maeda ya. Iya, jadi luar biasa. Jadi di sini bukan karena ya sebenarnya nggak diculik dong kalau begitu. Mereka dibawa. Hatta menggunakan kata itu karena dia jengkel. Harusnya kalian bilang
supaya lekas, lebih cepat memproklamasikan kemerdekaan. Tapi karena kalian membawa kami ke Rengas Dengklok dan di sini tidak ada apa-apa, revolusi yang kalian bilang tidak terjadi gitu ya. Jadi waktu di sini sia-sia dari dekat subuh sampai sore jam 6 itu tidak ada apa-apa Jadi istilahnya. harusnya bisa diproklamasikan tanggal 16 Harusnya justru, tanggal 16. karena Jepang Iya. menyerah tanggal Karena 15. begitu pulang dari Dalat, Soekarno kan pidato di lapangan terbang Kemayoran bilang, kalau saya pernah berkata bahwa proklamasi akan dinyatakan pada jagung berbuah, sekarang saya katakan sebelum jagung berbunga akan diproklamasi. Jadi Soekarno, Hatta merasa kita mungkin bisa lebih cepat merdeka dari yang pernah mereka ngomong di Dalat kepada Marsekal Terauchi tanggal 23. Tapi sekarang mereka lihat percepat saja. Rapat-rapat seluruh polemik perdebatan di dalam PPKI itu kita tekan, kita hilangkan. Oke. Tapi dalam pembelajaran sejarah ini, apa yang kita ketahui mengenai Rengas Dengklok ini, menurut Mas Rizal ini ada yang harus dikoreksi ya mungkin supaya pemahamannya. Jadi naskah proklamasi kan bukan disiapkan Bukan di sini. Naskah proklamasi itu dan bukan proklamasi pertama bukan diproklamirkan bukan di di sini. Rengas Dengklok. Iya. Jadi apa jadi konteks? Ini untuk persoalan pemahaman? antara perkembangan studi historiografi atau penulisan sejarah dengan kurikulum. Nah ini kan dua dunia yang harusnya mengisi saling ya gitu ya. Nah ini berpisah jaraknya sehingga ada yang satu jalan di tempat mengalami involusi begitu ya. Satu lagi dia berkembang. Nah ini problemnya. Harusnya menurut saya cerita ini kan sangat penting ya cerita sekitar proklamasi ini. Iya. Sehingga Hatta di tahun 51 langsung menulis dan menjelaskan tentang peristiwa proklamasi. Karena menurut dia itu peristiwa yang sangat penting buat sebuah negara. Jadi harus jernih gitu. Kan kita detik-detik Nah, proklamasi. detik-detik proklamasi. Ya. Nah, sekarang kita mendapati bahwa cerita sekitar proklamasi itu kacau. Ya, simpang siur begitu ya. Mana yang histori, mana yang story itu kita nggak tahu ya, karena itu bercampur baur dan itu udah diingatkan Hatta sejak tahun 51 dan sampai hari ini itu kejadian. Emang itu menandakan betapa tidak seriusnya kita sebagai state, sebagai nation. Sampai hal yang paling penting di sekitar proklamasinya kita itu kacau. Tapi jadi persisnya yang paling tidak akurat ya, yang Riza kan di sini sebagai sejarawan ya. Jadi apa kronologinya di mana naskahnya itu ditulis dan kenapa akhirnya tanggal 17 Agustus dan di kediaman, di depan kediaman dan siapa-siapa saja yang menyaksikan. Nah itu bagaimana? Itulah yang menurut saya penting. Belum histori aja ya, masih kronik itu, bersifat kronik atau urutan waktu tuh kacau balau. Ya. Belum lagi peristiwanya, ya itu juga lebih kacau balau. Misalnya Bung Hatta bilang, kita nggak mungkin memperingati proklamasi tanpa memperingati peristiwa Ikada, 19 September. Ya. Karena apa? Karena Bung Hatta mau bilang, ada isu yang sangat besar dihembuskan oleh pemerintah Belanda yang mau comeback bahwa proklamasi itu keinginan segelintir orang dan buatan Jepang. Tapi kemudian peristiwa 19 September Ikada itu membuktikan bahwa proklamasi itu bukan keinginan segelintir orang. Ribuan orang dari kampung, bukan hanya kelompok elit tapi juga kelompok orang di kampung-kampung begitu. Dan karena itu menjadi peristiwa yang sangat penting gitu ya. Terus kedua, di mana sebenarnya Soekarno berdiri waktu pidato proklamasi di halaman rumahnya? Itu kalau kita pergi sekarang ke kawasan yang disebut Museum Naskah Tugu Proklamasi, itu ada 3 tugu. Ada tugu yang kecil yang dibuat oleh Sahrir bersama kelompok perempuan, ya. Kemudian ada patung Soekarno-Hatta membaca teks proklamasi, lalu ada patung yang lurus, tinggi, ada lambang petir kayak PLN gitu di atasnya. Pertanyaannya yang mana yang menjadi penanda bahwa Soekarno membacakan teks proklamasinya? Itu enggak ada. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang enggak ada. Tapi kenapa di pegangsaan itu juga apa? Di pegangsaan itu karena awalnya proklamasi mau dilaksanakan secara heroik di lapangan Ikada, di Monas itu. Jadi besar, banyak orang datang. Tapi keburu bocor ya ke Intel Jepang dan mereka semua udah bersiap dan
itu beresiko akan menimbulkan chaos yang menimbulkan korban, dan Soekarno, Hatta nggak mau karena zaman Jepang udah banyak makan korban. Jadi mereka alihkan ke rumah Bung Karno begitu ya, di halaman rumahnya mereka bikin tiang bendera baru begitu ya, dan peristiwa itu disaksikan oleh sedikit orang begitu ya, tidak banyak. Nah, cerita ini kan yang menurut saya tidak ada ya, tidak lengkap gitu. Jadi kita merayakan proklamasi, tapi kronologinya dan peristiwanya itu sebenarnya kita tidak pernah punya yang lengkap. Jadi bayangkan kalau sebuah bangsa merasa dan menganggap, mengabaikan bahkan sejarah lahirnya dia sebagai state, itu bangsa yang durhaka bukan? Penulisan itu siapa persisnya yang menulis dan mengetik, dan kapan persisnya? Jadi Hari naskah apa? proklamasi itu sebenarnya sudah dirumuskan sejak tanggal 22 Juni yang kemudian disebut Jakarta Charter itu. Tapi orang nggak ngomongin 22 Juni itu pada 7 kata yang muncul dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi nggak bicara tentang bahwa pada tanggal itu ada rapat juga membicarakan gimana bunyi teks proklamasi. Lalu Hatta ditugaskan untuk bikin, tapi ketika dia bikin dia itu kesel gitu ya, dijemput pemuda dan ulang, oh ini diculik begitu ya. Lalu ketika dia pulang dari Rengas Dengklok, itu sudah tidak bisa buat apa-apa karena Jepang bilang, wah gimana ya, kita sudah menyetujui perjanjian Potsdam, jadi kita menjadi agen dari sekutu, kita harus menjaga status quo gitu, ya kan? Jadi kita nggak bisa dukung kalian ini gitu. Nah pusing itu. Karena telat kan, harusnya kalau tanggal 16 bisa dilaksanakan. Iya. Tapi sekarang nggak mungkin bisa dilaksanakan lagi proklamasi itu karena Udah keburu Jepang udah keburu kalah. menjadi agen dari sekutu untuk tetap menjaga melaksanakan, status ya. quo itu. Nah akhirnya mereka pergi ke rumah Maeda. Nah Maeda ini dari Angkatan Laut, sementara penguasanya kan Angkatan Darat di Jawa. Nah itu yang disebut Laksamana Maeda gitu ya? Laksamana Maeda. Lalu di rumah Maeda itulah mulai disusun teks proklamasi. Soekarno yang menulis, lalu Hatta yang mendikte. Karena kata Soekarno, kamu yang pikirannya paling jernih, yang kalimatnya paling baik. Maka aku menulis, Hatta mendikte. Jadi mereka nggak bawa teks proklamasi itu semua keadaan darurat. Nggak ada satupun yang anggota PPKI itu ikut dan membawa teks yang mereka udah rancang pada tanggal 22 Juni. Hatta juga belum selesai pada tanggal 16 membuat karena keburu diculik. Lalu malam itu Hatta, Soekarno duduk di atas meja, Hatta mendikte dan Soekarno menulis. Lalu teks itu Jadi momen diketik Sayuti Rengas Monika. Dengklok ini bukannya justru membantu dalam percepatan proklamasi kemerdekaan, tapi justru memperlambat dan juga mengubah gitu. Ya, itu yang strategi. dikatakan oleh Hatta. Hatta menyesalkan itu. Kalian minta buru-buru tapi dengan peristiwa ini justru memperlambat. Tapi justru di peristiwa Rengas Dengklok itu juga menurut saya pemuda itu mulai percaya bahwa apa yang dilakukan Soekarno, apa yang dilakukan oleh Hatta itu bukan praktik menjadi bagian kolaborator Jepang. Mereka bukan sedang bekerja sama, tapi memanfaatkan kekuasaan Jepang untuk menyiapkan kemerdekaan. Karena mereka sejak awal nggak percaya Jepang mau ngasih kemerdekaan. Jadi di sini mereka merasa ada keterlibatan pemuda itu juga Iya. didengarkan gitu. Luar biasa ya Rizal. Ini kalau kita menulis, ini kan sekarang sedang menulis mengenai Indonesia di bawah jajahan Jepang gitu. Kira-kira apa? Kita kan dijajah Belanda, kemudian dijajah Jepang, dan kemudian akhirnya sekutu menang dan mungkin ada keinginan Belanda untuk kembali lagi kan masuk ke Indonesia, dan bahkan tidak merecognize tanggal 17 Agustus itu kan. Mereka maunya tanggal 29 Desember waktu itu. Ya itu memang bisa kita simpulkan sebenarnya Belanda itu kopeh ya. Dalam periode yang panjang mereka tuh nggak belajar bahwa terjadi perubahan. Ya, mereka anggap bahwa Hindia Belanda itu tetap dihuni oleh pribumi-pribumi yang bodoh. Pribumi-pribumi yang malas begitu ya. Dan karena itulah nggak mungkin Hindia tanpa Belanda. Akan selamanya Hindia selalu menjadi Hindia Belanda. Tapi
mereka nggak lihat bahwa pergerakan nasional sejak awal abad ke-20 terus semakin kuat, semakin besar tuntutannya dan melibatkan banyak orang, dan itu menjelaskan bahwa Hindia itu bisa mandiri, ya, tidak perlu lagi Belanda. Nah, itu yang nggak dilihat. Bahkan setelah ratunya itu pindah karena Jerman menyerang dan di daerah pengungsian, itu ratu tetap bilang Indonesia itu bagian dari wilayah Nederland. Jadi emang nggak ada kesadaran. Dan setelah Indonesia merdeka, mereka tetap juga menganggap Hindia Belanda itu milik dari mereka dan melakukan ekspansi kepada negara yang sudah merdeka. Dan itu kejahatan perang yang sangat jelas, yang sangat terang. Dan peristiwa Rawa Gede bulan September tahun 47, pembantaian banyak orang karena mencari pejuang revolusi di Kerawang juga, ya. Lalu kemudian tahun 2011 dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Belanda yang menuntut, ya, pengakuan dan pergantian rugi. Itu membuktikan bahwa Belanda melakukan kejahatan perang. Tapi kan sekarang mereka sudah mengakui kan, baru-baru ini tidak lama. Mereka mengakui, tapi cuma mengakui peristiwa dari 45 sampai 49. Tapi mereka tidak mengurut bagaimana sejak 1596 mereka datang, mereka melakukan banyak perang dan penaklukan serta perampokan dan eksploitasi. Gitu. Bahkan dari sistem tanam paksa aja, dari gulanya doang, mereka bisa mereklamasi dan membuat Belanda menjadi negara modern di Kita Eropa. kan memang inilah istilahnya mereka di sini buat dagang dan buat mengambil ya sumber daya yang kita miliki. Tapi di bawah Jepang kan juga ada keunikannya, karena Jepang ini juga sebagai penjajah bukan yang inilah. Mereka terkenal dengan cara-caranya juga tidak kalah keji ya dalam melakukan yang harusnya negara sesama Asia begitu, tapi justru ya itu lebih. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu mengharap, ya, karena masa Belanda mereka nggak pernah dapat kesempatan untuk merdeka, ya. Pergerakan nasional ditekan, mereka dibuang, dibuat kamp, didigul gitu. Jadi pada tahun 30-an itu Jepang mulai mengirimkan siaran radio berbahasa Melayu, memutar lagu Indonesia Raya, menjanjikan sebagai saudara tua akan memberikan kemerdekaan. Dan itu banyak yang percaya. Jadi ketika Belanda kalah, itu nggak ada perlawanan orang Indonesia terhadap Jepang. Dan mereka semua menyambut karena mereka menganggap kita akan diberi kemerdekaan oleh Jepang. Tapi 3 bulan setelah Jepang masuk, itu lagu Indonesia Raya dilarang untuk diputar. Bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Dan di situ mereka mulai ngelihat bahwa kita ditipu, dibohong. Jadi dibohongi. Jadi kalau kita ngomong sejarah zaman Jepang, itu adalah sejarah bagaimana masyarakat Indonesia itu diliputi perasaan dicipoa, ditipu, dibohongi, dan semua perasaan-perasaan bahwa ternyata kita cuma dapat pepesan kosong begitu. Iya, akhirnya kita harus berjuang sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh Soekarno, oleh Hatta. Mereka sejak awal percaya bahwa Jepang tidak mungkin memberikan kemerdekaan. Nah, ini mungkin terakhir karena kita berdiri di ini rumah yang saksi terhadap kejadian itu, ada sejarah ya, dan ini selalu dituliskan di buku sejarah kita. Bagaimana ini, saya rasa ini kan di depan jalanannya juga ini infrastrukturnya kurang bagus gitu, rumahnya ya kita tahu ya, mungkin cucunya yang dari Jiao Kyoseong yang ini merupakan rumahnya juga sampai saat ini harus memeliharanya sendiri dengan usahanya sendiri. Ini mencerminkan apa sih terhadap perlakuan kita terhadap sejarah kita itu sendiri? Ya, kita sebenarnya nggak menganggap sejarah faktor yang penting, ya. Dianggap non faktor begitu, ya. Dan ya kita punya Undang-Undang Cagar Budaya tahun nomor 11 tahun 2010 yang menjelaskan pentingnya situs-situs bersejarah, dan ini kan salah satu situs bersejarah yang penting kalau kita mau bicara seputar proklamasi. Bagaimanapun posisi historisnya, kita nggak mungkin ngomong peristiwa proklamasi mengabaikan rumah Rengas Dengklok ini begitu loh. Jadi ketika kita datang ke sini, keadaannya ya, infrastrukturnya, tidak ada informasi sama sekali, tidak ada keterangan apapun tentang rumah ini, itu sebenarnya menjelaskan betapa tidak seriusnya kita dengan sejarah. Dan yang lebih menyedihkan itu sejarah yang penting di sekitar lahirnya bangsa Indonesia. Jadi bayangkan kalau sebuah bangsa merasa dan menganggap
mengabaikan bahkan sejarah lahirnya dia sebagai state, itu bangsa yang durhaka bukan? Katanya listriknya saja itu harus bayar sendiri. Nah. Bahkan ini semua mungkin yang perbaikan cat ini ya donasi dari komunitas. Menurut itu ini nggak masuk akal. Gimana Rizal ini mungkin cerminan dari bangsa kita melihat ya sejarah mungkin kita cepat lupa atau nggak peduli atau bagaimana? Ya sebenarnya kan seluruh cita-cita kita sebagai nation, sebagai state itu kan dimanifestasikan dalam peristiwa proklamasi ya. Jadi kalau kita tidak merawat, mengurus dengan baik artefak di sekitar proklamasi, artinya kita juga nggak mengurus dan menganggap serius amanah proklamasi. Jadi wajarlah kita sebagai bangsa ini kacau balau ya, sesat ya, dan nasibnya seperti mengulang-ulang keburukan sejarah begitu. Karena apa? Karena nggak pernah belajar sama sekali dari sejarah. Nggak belajar padahal sejarah itu mengulang. Iya. Dan akan terus Akhirnya menjadi lebih bodoh dari keledai. Keledai tidak terantuk pada batu yang sama untuk kedua kali, tapi kita terantuk berkali-kali pada batu yang sama. janganlah. Semoga tidak. Itu mungkin nasib ironi bagi kita negara yang 2040 tidak belajar sejarah. 2045 dielu-elukan akan menjadi Indonesia emas. Ya, kita kan doakan ke sana. Cuman harusnya ini dirawat aja dulu, dijadikan betul-betul sesuatu yang kita bangga ya. Terima kasih banyak, ini banyak sekali yang kita ingin tanyakan, tapi mungkin nanti Bang Rizal bisa ini sharing mengenai sejarah Indonesia, karena sekarang anak-anak muda itu nggak terlalu peduli sejarah. Sekali lagi terima kasih insight-nya ya, dan terus terbitkanlah buku-buku mencerahkan supaya kita juga tahu semua. Makasih. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari Rengas Dengklok, dan ya terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye bye.